Oke, semangat pagi. Selamat pagi, pagi. Oke. Oke, hari ini tanggal 2 hari Sabtu 22 November 2025. Nah, kita melakukan week session mingguan untuk update pencapaian, terus plan apa yang mau dikerjakan, dan di hari apa kira-kira bisa diselesaikan, serta masalah-masalah apa yang ada boleh disampaikan. Mulai dari Bang Frans mungkin ya. Baik. Silakan Bang Frans. Terima kasih Pak, semangat pagi. Pagi. Jadi sesuai dengan data penjualan kita pada hari ini Pak, per tanggal 20 lah ya, yang sudah masuk ini. Nah, data sales kita masih di angka 328 atau sekitar 27%. Jadi kita masih remaining minusnya 887, 871, 684 juta rupiah. Nah, jadi sedangkan miss kita masih di angka 1.027.904 atau masih 4%. Remaining kita masih 23.378.449. Jadi Pak, kita akan upayakan mengoptimalkan penjualan dalam beberapa hari terakhir ini lagi, kurang lebih dari 1 minggu lagi lah ini Pak ya, hari kerja kita. Kita akan optimalisasi outlet coffees kita, mengingatkan target-target mereka supaya bisa dimaksimalkan untuk pencapaian minggu ini. Terkait dengan kendala yang kita hadapi Pak, memang harus saya sampaikan bahwa kita sedikit agak terganggu dengan keterlambatan pengiriman barang ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa PO kita itu kita buat tanggal 13. Harapan kita sebenarnya PO itu bisa kalau boleh dipercepat proses dari approvalnya ya. Kenapa kita kemarin lebih cepat membuat PO, karena kita sudah mengestimasi kira-kira per tanggal sekian nanti ini SKU yang sudah kita buat PO ini akan sangat menipis atau mungkin juga sudah habis stok kita, sehingga keterlambatan daripada pengiriman barang itu menjadi sesuatu yang cukup menghambat daripada progres pencapaian sales kita ya. Karena bisa saja misalkan produk kita ini karena terlambat sampai di lapangan, kemudian malah beralih ke produk yang lain oleh karena misalkan problemnya urgen lah, kebutuhan urgen masyarakat. Nah, jadi kalau seandainya itu sampai beralih ke kompetitor kita, itu bisa kita kesulitan untuk merebutnya kembali, apalagi kalau harganya pas ya dengan kantong masyarakat sekarang ini, maka kita akan loss penjualan kita dalam 1-2 hari atau 3 hari keterlambatan ini. Jadi harapan kami sih kalau boleh keterlambatan seperti ini diminimalisir. Kan tidak harus selalu 1 minggu sebenarnya. Kalau misalkan bisa hanya 4 hari sudah bisa sampai di sini, itu juga sudah sangat baik sekali untuk kita. Itu sih yang mau saya sampaikan Pak ya, supaya ini menjadi poin untuk kita bersama. Untuk sekarang demikian dulu Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Frans. Ya, mungkin dari proses PO sendiri kan memang ya rata-rata, apalagi di sini kan agak jauh kan ya, mungkin rata-rata harusnya 1 minggu memang, tapi ini lebih dari rata-rata karena ada masalah di pos rasio. Jadi nggak kurangnya komunikasi koordinasi antara tim di sana ya, gudang sama tim untuk masalah budget. Jadi makanya ini bisa terjadi. Harusnya mereka bisa menyampaikan ke kita bahwasanya memang cost rasio yang terlalu tinggi dan kita bisa tambahkan barang lain. Tapi pada akhirnya memang terakhir kita tambahkan juga dan lagi diproses, walaupun sampai saat ini masih belum diangkut juga. Mudah-mudahan hari ini bisa dimuat sampai mungkin di hari Senin atau hari Selasa ya Bang. Oke Pak. Nah, pokoknya tetap kita maksimalkan apa yang ada di gudang kita, semaksimal mungkin lah sampai barangnya datang kita PO aja, kita ambil aja PO-nya, nggak masalah, kita order. Nanti pengantarannya mungkin ya agak-agak lama, itu bisa kita sampaikan juga ke outlet. Oke. Sekarang selanjutnya gimana deh? Oke, terima kasih kesempatan
diberikan kepada saya. Harga kita di tanggal 20 November ini 25. OT kita juga berada di angka 167. Nah, jadi pencapaian kita di angka 65%. Nah, jadi minusnya kita di UP. Nah, jadi kita usahakan nanti minggu ini untuk konsultasi di Citimal, Caritas Market. Dan Madurai juga minusnya kita di angka 3 juta. Jadi kita sudah melakukan eksekusi vaksin di Hendra. Nah, jadi yang penting di bulan ini kita usahakan yang bisa tercapai yang minus-minusnya. Itu aja dari saya, Pak. Oke, siap. Mungkin dari UP-nya bisa dimanfaatkan di GT ya. GT kayaknya cukup menyumbang omset terbesar untuk UP kalau saya lihat dari data ini. Nah, terus untuk Madurai masih 33% pencapaiannya, kurang 3 juta lagi. Ya bagus, sudah eksekusi rafaksi di toko Hendra. Mungkin bisa tetap kamu monitor gimana jalannya, gimana penjualannya, dan tetap bisa dilihat nih benar-benar nggak mereka eksekusi di situ menurunkan harga atau enggak. Oke, untuk mungkin terkait Quaker kita sudah selesai ya, udah dapat info, kita udah putus hubungan dengan Quaker. Jadi bisa disampaikan ke outlet ya, bahwasanya nanti distributornya itu SNS, PT Sinar Niaga Sejahtera atau Garuda Food. Jadi bisa disampaikan ke mereka untuk masalah BS, masalah program-program bisa langsung nanti ke SNS, udah nggak ke kita lagi. Oke, kita tetap ya sekarang masih ada barangnya, kalau misalnya ada penjualan nggak apa dijual, tapi nanti untuk selanjutnya ke outlet nanti sampaikan kalau misalnya BS retur itu ke SNS. SNS pun ada juga di sini. Saya kan mantan SNS juga, jadi tahu lah. Oke, mungkin cukup dari saya untuk pagi ini. Satu lagi paling untuk jangan lupa SKP ini ya Bang ya, SKP fresh reset. Nah itulah dikerjakan ya, mungkin waktu kita seminggu lagi lah, paling lama itu seminggu lagi, karena kemarin udah saya tanya juga 2 minggu lah paling lama, karena itu mengikuti waktu kunjungan sales kan gitu kan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, tetap semangat, maksimalkan apa yang ada di kita, jangan nyerah dulu lah dengan kendala-kendala yang ada saat ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, semangat pagi. Pagi.